Maaf kalau video saya simple tanpa editan animasi atau semacamnya, karena CapCut saya mengalami masalah atau error, jadi nggak bisa maksimal mengedit video ini. Sekali lagi, saya mohon maaf. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfi Rahman Hair. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang sistem trias politika. Apa sih trias politika itu? Dan mengapa kita harus mempelajari sistem ini? Mari kita bahas ini bersama-sama. Sistem trias politika ini pertama kali ditemukan dan dikembangkan oleh filsuf asal Prancis yang bernama Montesquieu pada tahun 1698 sampai 1755 dalam bukunya The Spirit of Laws tahun 1748. Oke, dari situ dia menyatakan bahwa kekuasaan dalam satu orang atau lembaga bisa disalahgunakan dan bisa merugikan masyarakat. Dia juga menyatakan bahwa kekuasaan absolut itu bisa diselewengkan dan merugikan banyak orang. Trias berarti tiga, dan politika yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi trias politika itu berarti tiga kekuasaan negara. Nah, tiga kekuasaan negara itu apa saja? Yang pertama itu adalah legislatif, pembuat undang-undang seperti DPR, DPD, dan MPR. Dan yang kedua itu adalah eksekutif, pelaksana undang-undang, itu seperti presiden dan jajaran menterinya sampai ke bawah. Lalu yang ketiga yaitu yudikatif, yaitu pengawas pelaksana dan penegakan hukum. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu legislatif. Legislatif di Indonesia itu ada tiga. Yang pertama yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dan yang ketiga MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan tugasnya ini yaitu membahas dan menetapkan undang-undang buatan undang-undang terbaru. Yang kedua yaitu eksekutif. Eksekutif itu diisi oleh presiden, wakil presiden, sampai jajaran menteri dan ke bawahnya, yaitu tugasnya melaksanakan dan mengesahkan undang-undang. Lalu yang ketiga yaitu ada yudikatif. Yudikatif itu ada tiga cabang. Yang pertama Mahkamah Agung, yang kedua Mahkamah Konstitusi, dan yang ketiga Komisi Yudisial. Yang pertama yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu tugasnya mengadili dana perkara berdasarkan fakta dan data. Yang kedua, Mahkamah Agung tugasnya menguji undang-undang, apakah ini sudah sama atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang ketiga yaitu Komisi Yudisial, yaitu ini adalah lembaga yang mengawasi para hakim dan hukum, perilaku hakim dan hukum di Indonesia. Oke. Lalu tujuan trias politika ini apa? Yang pertama yaitu menjaga kekuasaannya absolut agar tidak disalahgunakan. Yang kedua, mewujudkan keadilan dan kebebasan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu mewujudkan check of balance. Check of balance itu apa? Yaitu yang dimana ketiga lembaga ini saling mengawasi dan saling mengatur, saling mengawasi dan saling mengontrol. Contohnya gini, DPR bisa memanggil presiden kalau presiden membuat kebijakan yang melenceng, atau Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan undang-undang buatan DPR kalau itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, atau presiden bisa mengajukan undang-undang kepada DPR. Nah, itulah
yang namanya check of balance. Oke, itu saja yang bisa saya bahas di video kali ini. Sebenarnya saya masih mau membahas lebih banyak ya tentang tes politika di era Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Tapi karena itu kepanjangan dan membutuhkan waktu yang panjang juga, jadi saya cut videonya sampai sini saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.